pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di situ satu tema judul buat kita bersama-sama, Menara Babel, Menara Kesombongan. Menara Babel, Menara Kesombongan. Saya membaca demikian firman Tuhan buat kita bersama-sama mulai ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Baiklah kita turun dan baiklah kita turun, dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca ini kita akan bicara tentang sebuah kesombongan. Tema tentang kesombongan. Tanpa disadari, Bapak Ibu Saudara, kita sering melakukannya, sering bertindak, berkata-kata, atau memiliki sikap hati yang sombong. Bapak Ibu Saudara, yang sombong. Kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata dosa pertama kali yang dilakukan itu adalah dosa kesombongan. Dan itu pertama kali terjadi ada di surga, yang dilakukan, diperbuat oleh seorang malaikat yang bernama Lucifer, yang mana dengan kesombongan dan keangkuhannya ia ingin menjadi seperti Allah. Sehingga karena kesombongan Lucifer itulah malaikat Allah itu yang akhirnya dia dicampakkan ke bumi, dan yang kita kenal dengan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari, kita seringkali memiliki sikap hati yang sombong. Pernah suatu kali saya berbincang-bincang dengan rekan seorang hamba Tuhan, karena mungkin salah ucap atau bagaimana dalam doanya, Bapak Ibu Saudara, dia berdoa demikian. Salah satu kalimat yang dia ucapkan dalam doanya, Tuhan, tolong hamba-Mu yang rendah hati ini. Kata ketika mengatakan Tuhan, berkati tolong hamba-Mu yang rendah hati ini. Kata itu sepertinya biasa saja, tetapi ketika dia mengucapkan itu, sebenarnya ada terselip sebuah kesombongan, mengatakan dirinya rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi dia merasa orang yang rendah hati.
Dan disitulah kami bercakap-cakap, disitulah kami sharing bahwa tanpa disadari seringkali kita terselip sebuah kesombongan yang tanpa kita sadari kita lakukan. Padahal kalau kita mengerti Alkitab, Bapak dan mengerti kebenaran firman Tuhan, kesombongan itu adalah sikap hati yang dibenci Allah. Kesombongan adalah suatu sikap hati yang dibenci Allah. Kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Ketika kita memiliki sebuah hati yang sombong, sebenarnya kita ini sedang menuju pada sebuah kehancuran. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini sedang memberikan contoh, sedang memberikan bukti kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sedang memberikan bukti kepada kita bahwa ada orang-orang yang ingin membangun sebuah bangunan kota yang luar biasa. Mereka memiliki sebuah ide, sebuah ambisi yang sangat besar, yang sangat luar biasa untuk membangun sebuah kota dengan menara yang sangat tinggi. Kalau kita katakan mereka sedang mengadakan sebuah proyek, mega proyek, membangun kota dengan menara yang sangat tinggi. Dan seandainya bangunan itu jadi, kota itu jadi, menara itu jadi, saya yakinkan Bapak Saudara bisa jadi itu menjadi keajaiban dunia yang bisa tetap ada sampai hari ini. Tetapi ternyata ayat-ayat yang kita baca, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat itu semuanya gagal dan hancur. Dan Tuhan sendiri yang menghancurkannya, Tuhan sendiri yang menggagalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan harus melakukan untuk menggagalkan orang-orang pada zaman itu yang ingin membangun bangunan yang sangat besar, kota dengan menara yang sangat tinggi? Kenapa Tuhan harus menggagalkan dan kenapa Tuhan harus melakukan itu dengan mengacau balaukan mereka sehingga mereka akhirnya tersebar ke seluruh bumi? Ini yang akan kita pelajari, Bapak Saudara. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, mengapa Allah harus melakukan untuk menggagalkan setiap rencana mereka. Yang pertama, yang pertama, mengapa Allah menggagalkan rencana mereka? Karena mereka ingin mencari nama. Karena mereka ingin mencari nama. Saya membaca ayat 4, Bapak Saudara. Saya membaca ayat yang keempat. Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi. Perhatikan ayat yang kita baca ini dengan cermat, Bapak Saudara. Salah satu ambisi, salah satu rencana mereka membangun sebuah bangunan yang luar biasa, kota yang luar biasa, menara yang luar biasa, itu dengan satu motivasi, mereka ingin mencari nama. Mencari nama. Jadi ambisi yang mereka kerjakan, pekerjaan yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan itu semata-mata hanya agar ia mendapatkan nama. Jadi ingin membangun kerajaannya sendiri. Lah, begitu banyak contoh-contoh yang ada di dalam dunia ini, orang-orang dengan rencana yang hebat, dengan cita-cita yang hebat, dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, tetapi motivasinya itu bukan mencari nama Tuhan, bukan ingin mendapatkan nama Tuhan, tetapi hanya untuk mencari namanya sendiri, mencari kepujian untuk dirinya sendiri. Itu banyak terjadi loh Bapak Ibu Saudara, banyak terjadi. Mereka berpikir, ya
Dalam satu contoh-contoh kecil, mungkin panjenengan pernah mendengar sebuah kisah-kisah atau cerita-cerita bahwa pada dasarnya orang itu kadang nggak bisa terima atau khawatir ketika merasa gengsinya itu direndahkan, harga dirinya itu direndahkan, namanya itu direndahkan, merasa kok aku diremehkan, aku kok direndahkan. Banyak orang berpikir seperti itu sehingga berlomba-lomba untuk mencari gengsi dan mencari nama untuk dirinya sendiri. Ketika orang lain, mungkin satu contoh, bisa membeli TV misalnya yang bagus, yang flat dan sebagainya, dan berpikir dia segerwong kaya ngono, sing gerwong biasa-biasa wae iso beli TV kok, mosok aku ra iso. Isin to aku merasa lebih dari dia kok aku gak bisa, lalu ikut membeli. Ketika orang lain membeli mungkin sepeda motor yang bagus, yang baru dan sebagainya, kalau biasa-biasa baik kok iso ya. Aku kok sing merasa statusku, sosialku, penghasilanku lebih tinggi, mau aku gak iso. Isin kok aku gak mau kalah dengan dia. Kalau dia juga ingin membeli motor yang baru juga. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak manusia, orang-orang di luar melakukan demikian? Karena pada dasarnya mereka khawatir kalau namanya itu hancur, gengsinya itu hancur, sehingga apa yang diperbuat, apa yang dilakukan itu semata-mata untuk agar nama saya bisa dikenal, nama saya bisa diperhatikan, diperhitungkan, gengsinya menjadi naik, sehingga membangun hanya untuk dirinya sendiri. Itu dalam bidang sekuler. Dalam gereja juga banyak kasus-kasus yang demikian. Pendeta, gereja, hamba Tuhan, jemaat membangun gereja dengan yang indah, yang megah, yang luar biasa. Tujuannya hanya satu, untuk membangun kerajaannya sendiri, mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya hanya agar saya bisa dikenal, agar saya bisa terkenal, sehingga bisa dipanggil ke sana kemari dan dihormati semua orang. Sehingga berpikir dengan jemaat yang luar biasa, dengan gereja yang luar biasa, dengan aset yang luar biasa, maka orang akan menganggap saya pendeta besar, saya pendeta yang berhasil, ini gereja yang luar biasa dan sebagainya, dengan tanda petik, diberkati Tuhan luar biasa. Padahal yang dibangun itu hanya namanya sendiri, mencari namanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Banyak hal-hal yang demikian Bapak Saudara. Kalau kita perhatikan, banyak orang mencari pekerjaan hanya tujuannya agar dihormati. Kita mencari pekerjaan itu agar Tuhan dipermuliakan. Kita sekolah tujuannya bukan mencari sekolah, bukan agar kita dihormati, tetapi agar Tuhan yang dipermuliakan, bukan mencari nama untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengerti seperti itu, ketika tujuan motivasi kita hanya sekedar untuk mendapatkan nama agar saya lebih dan terkenal, itu adalah sebuah kesombongan yang mulai muncul dalam sikap hati orang percaya. Dan contoh ini jelas sekali Bapak Saudara, jelas sekali. Dan kesombongan, saya ingin katakan, itu adalah pemberontakan kepada Allah. Sebuah kesombongan itu adalah merupakan pemberontakan kepada Allah. Makanya Allah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan orang yang sombong, pekerjaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan demikian. Segala usaha yang berpusat pada diri sendiri, segala pekerjaan yang berpusat pada dirinya sendiri, tadi saya katakan itu adalah sebuah kesombongan dan pasti Tuhan akan menghukum. Maaf ya, tidak salah ya di sini. Memiliki nama terkenal itu tidak salah, betul? Untuk kita menjadi terkenal, untuk kita menjadi besar, untuk kita menjadi sukses,
untuk kita menjadi berhasil itu tidak salah, itu alkitabiah. Dan Tuhan memang ingin memberkati kita dengan hal yang demikian, agar kita menjadi sukses, agar kita menjadi berhasil. Dan firman Tuhan mengatakan kita ingin, ya Tuhan ingin agar kita ini semakin tinggi, semakin naik, dan semakin dipermuliakan. Jadi untuk menjadi terkenal itu tidak salah. Saya pernah menulis sebuah status, story di, kalau panjenengan kadang baca story saya, di situ salah satu tanda kesuksesan seseorang itu adalah penyertaan Allah. Penyertaan Allah, saya mengambil dari Kejadian pasal 39 ayat 2. Karena Yusuf disertai Allah, maka apa yang diperbuatnya Tuhan membuatnya berhasil. Berarti Yusuf semakin terkenal. Dengan kata lain, Bapak Saudara, untuk menjadi terkenal itu tidak salah, itu alkitabiah, dan Tuhan ingin melakukan itu buat kita. Tetapi yang salah adalah kalau untuk kita mencari nama, menjadi terkenal itu dilandasi oleh ambisi, oleh tujuan-tujuan yang berpusat pada diri sendiri. Oh, saya ingin memiliki ini agar saya dikenal. Oh, saya ingin melakukan ini agar orang menghormati saya. Oh, saya ingin melakukan ini agar saya bisa dipakai orang banyak hal dan sebagainya. Itu berarti adalah sebuah perbuatan yang semuanya berpusat pada diri sendiri. Dan kalau itu terjadi, itu adalah kesombongan. Dan kalau itu adalah sebuah kesombongan, saya ingin pastikan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang, dan Tuhan pasti akan menghancurkannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, menjadi doa kula panjenengan, ketika kita ingin membangun gereja ini, merenovasi gereja ini untuk menjadi semakin besar dan semakin tinggi biar gak sumpah, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan itu bukan untuk membangun nama kita sendiri. Amin. Bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri, tetapi kita membangun untuk mendapat nama Allah itu semakin dipermuliakan di tengah-tengah kita. Di mana kerajaan Allah itu dinyatakan melalui gereja kita ini. Jadi bukan untuk membangun gereja kerajaan sendiri. Itu yang kita lakukan, dan itu yang menjadi doa kita bersama. Dan yakin Bapak Saudara, ketika kita memiliki motivasi yang benar seperti itu, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan membuat segala pekerjaan kita menjadi berhasil. Amin. Jadi hal yang pertama yang kita lihat dalam peristiwa Menara Babel ini, Menara Babel ini, Bapak Saudara, kenapa orang-orang yang membangun, mereka memiliki ambisi, mereka memiliki SDM yang kuat, mereka memiliki finansial yang kuat, dan secara matematika mereka mampu membangun itu, tetapi kenapa mereka gagal melakukannya? Karena semuanya didasari, dilandasi dengan kesombongan, dan akhirnya Tuhan menghancurkannya. Ketika kita melakukan banyak hal untuk keluarga kita, untuk masa depan kita, untuk anak-anak kita, cita-cita kita, ketika kita landasi itu dengan sebuah ambisi pribadi, mencari nama untuk diri kita sendiri, Tuhan tidak akan pernah berkenan. Tuhan pasti tidak akan pernah memberikan pertolongan pembelaan kepada kita. Bahkan Tuhan bisa menghancurkan segala ambisi kita. Tetapi apa yang kita lakukan, cita-cita kita, masa depan kita, keluarga kita, anak-anak kita katakan, Tuhan, saya mau menyekolahkan anak saya, Tuhan, saya mau anak saya bisa sukses, berhasil, agar nama Tuhan dipermuliakan. Percaya Tuhan akan menolong kita. Itu pasti loh Bapak Saudara, itu pasti, karena itu firman Tuhan. Dan itu yang pertama yang kita lihat. Kenapa Allah melakukan untuk menggagalkan rencana manusia di zaman
itu yaitu zaman Babel, karena mereka melakukan hanya untuk mencari nama sendiri. Yang kedua, kita melihat yang kedua, ayat yang ke-6. Kenapa Allah melakukannya? Untuk menggagalkan setiap rencana-rencana mereka dalam membangun kotanya. Klik berikutnya. Karena mereka merencanakan sesuatu yang bertolak belakang dengan rencana Allah. Karena mereka merencanakan segala sesuatu yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan rencana Allah. Saya membaca ayat yang ke-6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Perhatikan Bapak Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini. Kalau kita mengerti, Allah ketika menciptakan manusia pertama kali, Adam dan Hawa, itu agar ciptaannya itu beranak cucu. Itu yang pertama, betul, beranak cucu. Dan mereka memang terus beranak cucu sampai zaman ini, zaman Nimrod. Tetapi bukan sampai di situ saja. Selain beranak cucu, mereka diminta untuk memenuhi bumi, memenuhi seluruh bumi. Tetapi perhatikan orang-orang yang ada di zaman ini, mereka justru berencana untuk berkumpul menjadi satu dan menetap di satu daerah. Berkumpul menjadi satu dan menetap di suatu daerah. Sehingga mereka berpikir dengan mereka berkumpul menjadi satu, mereka menjadi besar, mereka menjadi kuat. Sehingga Tuhan melihat kalau itu terjadi, maka apa yang akan dilakukan semuanya pasti bisa mereka lakukan tanpa mengandalkan Tuhan. Dikatakan tanpa mengandalkan, tidak ada sesuatu yang tidak akan dapat mereka lakukan ketika mereka menjadi satu. Pada rencana Allah itu mereka harus tersebar ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan satu contoh kecil aja dalam dunia sekarang, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, saya sedikit mencuplik politik ya. Peristiwa waktu Ahok, ketika dituduhkan penistaan agama, sebenarnya hakim siap untuk melakukan, untuk ketuk palu bebas, karena sebenarnya buktinya lemah sekali, buktinya semakin lemah sekali. Tetapi karena setiap hari, setiap sidang selalu demo dengan mengerahkan kekuatan yang besar, massa yang sangat luar biasa, yang menyebabkan pengadilan itu menjadi takut, sehingga vonis itu diberikan. Vonis itu diberikan 2 tahun. Karena mereka berpikir dengan massa yang besar, dengan kekuatan yang besar, mereka ingin berpikir bahwa ini loh, saya punya kekuatan. Ini loh, sehingga dengan kekuatannya itu mereka ingin memaksakan segala sesuatunya agar apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi rencananya itu harus bisa berhasil, harus bisa berhasil, harus bisa berhasil. Satu contoh yang terakhir, Bapak Saudara, pengadilan agama, pengadilan yang tentang kasus yang terakhir, tentang Muhammad PC, harus dihukum 10 tahun penjara. Tetapi dengan tuduhan yang sama, dengan kasus yang sama, dan pasal yang diberikan sama, waloni itu hanya 2 bulan. Mungkin panjenengan sopo dan sebagainya. Sehingga Mahkamah Internasional pun ikut protes. Kenapa bisa seperti ini dan sebagainya? Karena
Ketika ponis-ponis itu dilakukan, begitu banyak massa mereka berkumpul bersatu dan memaksakan kehendaknya, memaksakan rencananya harus terjadi. Kalau enggak, maka akan semuanya kacau, semuanya mereka akan melakukan kerusakan dan sebagainya. Itu yang terjadi pada zaman ini loh, Bapak Ibu Saudara. Mereka berpikir bahwa ayo kita bersatu saja, kita kumpul dalam satu tempat saja. Kita tidak usah tersebar, kita tidak usah memecah. Dan ketika Tuhan melihat itu, Tuhan mengatakan kalau itu terjadi, berarti ini tanda-tanda pemberontakan mereka kepada Allah. Mereka akan melakukan segala perbuatannya hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka memaksakan dengan kekuatannya sendiri, yang merasa diri sudah kuat, yang merasa diri sudah besar, yang merasa diri sudah hebat, sehingga mereka tidak butuh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak akan dapat mereka lakukan. Atau dengan kata lain, kalau mereka seperti itu, maka semua akan bisa mereka lakukan dengan kekuatannya sendiri. Dan kalau itu seperti itu, saya katakan itu juga bagian dari pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang mereka rencanakan, yang mereka perbuat itu semata-mata mengandalkan aku mampu, aku bisa, aku punya kekuatan, aku punya power, aku punya massa, aku punya ini, aku punya itu, sehingga Tuhan tidak dilihat lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persatuan atau kesatuan itu tidak salah, itu bagus, itu baik. Kita memang butuh bersatu, itu baik. Tetapi kalau itu memang dilakukan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang untuk memuliakan Tuhan. Ketika kita bersatu, bersehati seperti ini untuk kita memuliakan nama Tuhan, itu baik, itu Tuhan disenangkan. Amin. Ketika kita bersatu, bersehati bersama-sama untuk memajukan, membesarkan gereja kita, untuk memuliakan nama Tuhan, itu baik, itu benar, dan itu Tuhan sangat disukakan. Tetapi kalau persatuan itu, kesatuan itu dipakai dengan salah, dikatakan dipergunakan untuk memberontak kepada Allah, memberontak kepada penguasa, memberontak kepada otoritas, lah itu yang salah. Dan itu yang dilakukan orang-orang di zaman ini, di zaman itu, Bapak Ibu dalam Alkitab yang kita baca. Mereka bersatu itu baik, tetapi persatuan yang mereka lakukan itu mereka gunakan untuk melawan Tuhan. Mereka gunakan untuk memberontak kepada Tuhan. Mereka gunakan untuk tidak mempercayai lagi Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi segala sesuatunya saya sudah bisa. Saya sudah bisa, dan itu adalah kesombongan. Makanya Tuhan harus menghancurkan orang-orang yang demikian. Ketika persatuan itu dipakai untuk sesuatu yang salah, maka Tuhan pasti akan kacaukan. Tuhan pasti akan kacaukan. Dan apa yang dikacaukan dalam hidup mereka? Yang paling pertama yang mereka kacaukan adalah bahasa. Tadi pagi saya sempat nyinggung, dan saya juga ingin menyinggung bahwa ketika saya dulu ke Kalimantan Tengah, ke Palangkaraya, ada satu kata, saya contoh satu kata saja, yang mana kata itu dalam bahasa Jawa itu bertentangan dengan apa yang diartikan dalam bahasa Dayak di sana Kalimantan, Bapak Ibu Saudara, yaitu kata kuman. Dalam bahasa Jawa, kuman itu kan bibit penyakit, betul nggak? Bakteri, bibit penyakit. Tetapi ketika saya ada di Kalimantan, di Palangkaraya, saya dipersilakan, mari Pak Yusa, kuman. Ternyata kuman itu makan. Artinya beda kan Bapak Ibu Saudara? Artinya jauh sekali bertentangan, jauh artinya berbeda, bertolak belakang. Nah, bahasa yang ada zaman itu benar-benar dikacaukan oleh Allah, sehingga mereka tidak bisa bersatu kembali.
dan mereka akhirnya terserak ke seluruh bumi. Dan itu memang bagian dari tujuan Allah. Karena ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada mereka, penuhilah bumi, berserak, penuhilah bumi. Mereka tidak diminta untuk kumpul jadi satu. Karena apa Bapak Saudara, saya ingin katakan, ketika kita ada di sana, kita tetap menemukan Tuhan. Ketika kita ada di sini, kita akan tetap menemukan Tuhan. Mbak Pur ada ya di sini ya Mbak Pur? Buat ya. Di Jepang, Mas Galang menemukan Tuhannya. Seperti yang Ibu Pur ada di tempat ini. Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya di sini. Ketika Tuhan izinkan untuk sementara waktu tersebar keluarga Pur, ya, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Keluarga-keluarga kita ada yang di tempat-tempat yang lain, di kota-kota yang lain. Biarlah mereka sedang tersebar, tidak masalah. Tetapi satu hal, Bapak Saudara, mereka tetap menemukan Tuhan dan akhirnya berani mengandalkan Tuhan. Daripada kita ungkap-ungkap dan kita akhirnya tidak mengandalkan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Lebih baik kita melakukan bagian kita dan Tuhan tetap ada di sana, di sana, di sana, di sana. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan, kalimat terakhir, kata-kata saya terakhir, jangan pernah panjenengan merasa bisa hidup tanpa Allah. Amin. Jangan pernah merasa bisa hidup tanpa Allah, karena itu adalah sebuah kesombongan. Dan kalau itu terjadi, maka Tuhan pasti akan mengacaukan hidup panjenengan, mengacaukan rencana-rencana panjenengan yang walaupun itu dianggap baik sekalipun. Tetapi ketika apa yang kita lakukan tidak mengandalkan Allah kita Yesus Kristus, maka Tuhan tidak akan pernah membuatnya itu menjadi berhasil. Mari Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara pelayan mempersiapkan diri, ayo jangan sampai peristiwa tragis seperti yang pernah terjadi di zaman Menara Babel ini. Rencana mereka baik, rencana